Halo semua, perkenalkan nama saya Pasyal Rahman dengan NIM 106062430010. Saya berasal dari kelas 2401. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis estetika berdasarkan teori Edmund Burke Feldman. Dalam presentasi ini saya akan membahas hasil analisis 4 objek seni dari 4 latar budaya berbeda, yaitu wilayah Barat, Timur, Nusantara, dan Indonesia. Oke, jadi sebelum masuk ke analisis objek, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori Edmund Burke Feldman. Teori ini tuh terdiri dari 4 tahap kritik seni, yaitu deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan penilaian. Pada tahap deskripsi, kita mengamati apa yang tampak secara kasat mata gitu, jadi apa yang kita lihat. Lalu analisis formal membahas unsur-unsur visual dengan prinsip desain yang digunakan. Habis itu ada interpretasi yang membantu kita memahami makna di balik karya tersebut ya. Dan yang terakhir, penilaian memberikan evaluasi atau kesimpulan estetis terhadap karya tersebut. Jadi teori ini tuh membantu kita untuk menilai karya seni secara utuh dan nggak cuma dari tampilan, tapi juga maknanya. Oke, objek pertama yang saya analisis ini berasal dari budaya barat, yaitu lukisan The Starry Night. Ini karyanya Vincent van Gogh. Lukisan ini menggambarkan langit malam dengan sapuan kuas yang berputar-putar. Jadi ada kayak misalkan ada angin, dia digambarkannya dengan kuas yang diputar-putar itu. Dia itu menggunakan warna dominan yang biru serta kuning. Serta dari segi analisis formal, kita dapat melihat penggunaan garis meliuk-meliuk yang ekspresif. Warna kontrasnya juga mencolok, serta komposisinya dinamis. Dalam interpretasi, karya ini menggambarkan perasaan emosional dan kegelisahan si pembuat, yaitu si Van Gogh, terhadap kehidupan dan alam semesta. Dari penilaian estetika ini, karya ini dapat menyentuh banget gitu ke audiens karena mampu menggambarkan ekspresi pribadi dan suasana batin pelukis secara mendalam. Oke, kita lanjut. Oke, di sini itu ada objek dari budaya timur, yaitu lukisan tinta Tiongkok karya Zhang Daqian. Lukisan ini menampilkan pemandangan pegunungan dengan kabut gitu. Dia tuh pakai tinta hitam di atas kertas. Dan untuk dari segi formal, karya ini menonjolkan kesederhanaan bentuk dan banyaknya ruang kosong yang luas dan komposisi vertikal yang harmonis. Interpretasi dari lukisan ini itu ngegambarin prinsip keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dan alam. Oke, selanjutnya ada objek ketiga, yaitu dari Nusantara. Ada motif batik kaung dari Jawa. Motif ini berbentuk lingkaran-lingkaran simetris yang menyerupai buah kaung atau kolang-kaling yang biasa ada di bulan puasa. Dalam analisis formal, motif ini menggunakan bentuk geometris yang berulang dengan simetri dan keteraturan yang tinggi. Jadi kurang lebih ini prinsipnya sama kayak pola Islami yang kita pernah pelajari. Interpretasi dari motif ini tuh melambangkan kesucian, pengendalian diri, serta kebijaksanaan dalam kehidupan. Tidak jauh juga nilai estetika dari batik kaung terletak pada kesederhanaan motif. Namun syarat dan makna simbolik yang mendalam menjadikannya warisan budaya yang tidak hanya indah tetapi juga filosofis. Jadi maknanya dalam gitu ya guys. Oke, jadi yang terakhir ini ada dari Indonesia. Dan ini tuh seni yang kontemporer, yaitu patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Dia tuh terletak di Bali. Jadi patung ini tuh gede banget. Patung ini menggambarkan Dewa Wisnu yang mengendarai burung Garuda. Tingginya tuh 121 meter. Dari segi unsur visual, patung ini sangat monumental dan sangat ikonik. Ini tuh lumayan terkenal di Bali karena ini salah satu landmark di Bali. Dengan proporsi besar dan detail ornamen yang rumit, interpretasi dari karya ini adalah simbolik pelindung bangsa dan pengingat terhadap kebudayaan Hindu Bali. Jadi di Bali itu lumayan kental budaya Hindunya, atau bisa dibilang mayoritasnya itu budaya Hindu. Kemudian estetika GWK tercermin dalam kekuatan visualnya yang megah, sekaligus menjadi representasi identitas budaya bangsa Indonesia di mata dunia. Jadi selain untuk ikon Bali itu tuh lumayan
jadi ikon buat bangsa Indonesia. Jadi sebagai penutup, saya simpulkan bahwa teori Edmund Burke Boltzmann sangat membantu dalam memahami karya dari berbagai latar budaya, maupun bisa dari appearance-nya, dari penglihatan semata, maupun dari makna-maknanya. Oke, kurang lebih yang mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.